Ia sudah membangun versi baru dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya justru mencoba menariknya kembali. Ia sudah berubah, lebih tenang, lebih sadar, lebih tegas. Tapi anehnya, justru di saat itu orang-orang di sekitarnya mulai terasa berbeda. Atau mungkin merekalah yang merasa ia berbeda. Namanya Rendra. Setelah melewati fase melawan identitas lama, ia mulai stabil, bangun lebih konsisten, berbicara lebih jelas, mengatur waktunya lebih tegas, menjaga energinya. Ia merasa hidupnya mulai selaras. Tapi, dunia tidak selalu nyaman dengan versi baru kita. Di kantor, ia tidak lagi ikut bergosip seperti dulu. Tidak lagi tertawa pada candaan yang merendahkan orang lain. Tidak lagi lembur tanpa arah hanya demi terlihat sibuk. Suatu siang, seorang rekan berkata sambil tersenyum tipis, "Sekarang kamu beda ya, jadi sok idealis." Kalimat itu ringan, tapi cukup untuk menggetarkan sesuatu di dalam dirinya. Dulu ia akan tertawa dan ikut menyesuaikan diri, tapi kali ini ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Mungkin aku cuma lagi belajar beda." Di lingkaran pertemanan, ia mulai membatasi waktu. Tidak semua undangan ia datangi, tidak semua obrolan ia ikuti. Beberapa teman mulai berkata, "Sekarang susah banget diajak, udah berubah banget. Jangan lupa daratan ya." Kalimat-kalimat itu seperti tali yang mencoba menariknya kembali. Dan di satu malam yang sunyi, ia kembali bertanya pada dirinya, "Apa aku memang terlalu jauh berubah?" Rasa ragu itu datang lagi, bukan dari dalam kali ini, tapi dari pantulan orang lain. Ia duduk sendirian di mobilnya, mesin mati, lampu redup. Ia sadar satu hal yang menyakitkan. Ketika kita berubah, kita tanpa sadar mengubah dinamika hubungan. Orang-orang terbiasa dengan versi lama kita, versi yang mudah ikut arus, versi yang tidak mengancam kenyamanan mereka, versi yang selalu tersedia. Dan ketika kita bertumbuh, mereka harus menyesuaikan diri, dan tidak semua orang siap. Beberapa hari kemudian, ia berbicara dengan seorang sahabat lama yang benar-benar mengenalnya. Sahabat itu mendengarkan tanpa menghakimi, lalu berkata, "Ren, kalau perubahanmu membuat orang lain tidak nyaman, mungkin bukan karena kamu salah, mungkin karena mereka belum siap bertumbuh." Kalimat itu tidak membuat semuanya mudah, tapi membuatnya lebih tenang. Ia mulai mengerti bahwa identitas baru butuh batasan baru. Ia tidak lagi menjelaskan dirinya panjang lebar, tidak lagi merasa perlu disetujui, tidak lagi takut terlihat berbeda. Di kantor, ketika diminta lembur tanpa urgensi jelas, ia berkata dengan sopan, "Saya bisa bantu besok pagi. Sekarang saya perlu istirahat supaya tetap fokus." Dulu, ia tidak pernah berani mengatakan itu. Di rumah, ketika obrolan mulai mengarah pada drama yang tidak produktif, ia memilih diam atau mengalihkan topik. Bukan karena merasa lebih baik, tapi karena ia menjaga energinya. Ada malam ketika ia merasa kesepian, karena bertumbuh kadang berarti berjalan sendirian untuk sementara. Ia duduk di balkon rumahnya, melihat langit gelap dan menyadari sesuatu yang sederhana tapi kuat. Bertumbuh tidak selalu membuat kita diterima, tapi bertumbuh membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itu terasa lebih penting dari penerimaan sesaat. Perlahan, lingkungannya mulai menyesuaikan. Beberapa teman menjauh, tapi beberapa yang baru muncul justru lebih selaras. Di kantor, timnya mulai melihat konsistensinya. Mereka tahu ia tidak lagi reaktif. Ia lebih stabil, lebih jelas, lebih tenang. Dan tanpa perlu banyak bicara, wibawanya justru tumbuh. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin dan menyadari satu hal. Versi lamanya dulu mencari persetujuan, versi barunya mencari keselarasan, dan perbedaan itu mengubah segalanya. Malam itu ia menulis di jurnalnya, "Lingkungan boleh menguji, tapi aku tidak akan kembali ke versi lama hanya untuk membuat semua orang nyaman." Kalimat itu bukan perlawanan, itu komitmen. Karena ia akhirnya paham, jika identitas barumu rapuh terhadap opini, maka ia belum benar-benar menjadi dirimu. Tapi jika kamu tetap berdiri meski diuji, itulah saat identitas barumu mengakar.
Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen, dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.